Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Titani Admitalare. Saya dari kelompok 2 bersama dengan teman saya yaitu Muhammad Irfanul Abidin dan Hana Natasya. Kami akan mempresentasikan tentang materi pengertian, struktur, dan jenis-jenis prosa. Perkenalkan, nama saya Hana Natasya, NIM 195117070111138. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfanul Abidin, NIM 195117070111013. Pengertian sastra. Sastra adalah istilah yang menggambarkan kedua karya lisan dan tulisan. Secara garis besar, itu menunjuk sesuatu dari menulis karya kreatif, karya teknis, atau ilmiah lebih. Tetapi istilah ini paling sering digunakan untuk merujuk kepada karya terbaik yang kreatif imajinasi, termasuk puisi, drama, dan fiksi, serta non-fiksi dan dalam beberapa kasus lagu. Literatur kata menunjukkan bentuk seni yang lebih tinggi. Hanya menempatkan kata-kata di halaman tidak selalu berarti menciptakan karya sastra. Karya sastra memberikan semacam cetak biru pada peradaban manusia. Dari penulisan peradaban kuno seperti Mesir dan Cina, filsafat Yunani, puisi dan drama untuk drama Shakespeare, novel-novel Jane Austen dan Charlotte Bronte, dan puisi Maya Angelou, karya sastra memberikan wawasan dan konteks untuk semua masyarakat dunia. Dengan cara ini, sastra adalah lebih dari sekedar artefak sejarah atau budaya, dapat berfungsi sebagai pengantar ke dunia baru pengalaman. Pengertian fiksi. Istilah fiksi menunjukkan karya tulis yang diciptakan oleh imajinasi, seperti novel, cerita pendek, drama, dan puisi. Ini kontras dengan non-fiksi. Karya berdasarkan fakta termasuk esai, memoir, biografi, sejarah, jurnalisme, dan karya-karya lain yang faktual dalam lingkup. Karya diucapkan seperti puisi epik Homer dan penyair medieval diturunkan dari mulut ke mulut. Ketika menulis, mereka karena itu tidak mungkin atau praktis. Juga dianggap sebagai jenis sastra. Kadang-kadang lagu seperti lagu-lagu cinta yang dikandung oleh penyanyi lirik Perancis dan Italia dan musisi-musisi penyair abad pertengahan yang fiktif, bahkan mereka terinspirasi oleh fakta, bisa dianggap sebagai karya sastra. Fiksi apakah jenis sastra? Literatur istilah rubrik, sebuah ensemble menyeluruh yang meliputi baik fiksi dan non-fiksi. Jadi, sebuah karya fiksi adalah sebuah karya sastra. Sebuah karya non-fiksi adalah karya sastra. Dan kritikus mungkin berdebat tentang yang layak disebut sastra. Kadang-kadang, sebuah karya tidak dianggap cukup berat untuk dipertimbangkan literaturnya pada saat diterbitkan. Pengertian prosa. Prosa adalah suatu jenis tulisan yang dibedakan dengan puisi karena variasi ritme yang dimilikinya lebih besar, serta bahasa yang lebih sesuai dengan arti leksikalnya. Kata prosa berasal dari bahasa Latin prosa, yang artinya terus terang. Jenis tulisan prosa biasanya digunakan untuk mendeskripsikan suatu fakta atau ide. Karenanya, prosa dapat digunakan untuk surat kabar, majalah, novel, ensiklopedia, surat, serta berbagai jenis media lainnya. Prosa juga dibagi dalam dua bagian, yaitu prosa lama dan prosa baru. Prosa lama adalah prosa bahasa Indonesia yang belum terpengaruhi budaya Barat, dan prosa baru ialah prosa yang dikarang bebas tanpa aturan apapun. Materi selanjutnya mengenai jenis-jenis prosa. Prosa dibagi menjadi dua, yaitu prosa lama dan prosa baru. Pertama, prosa lama memiliki 10 jenis. 1. Dongeng. Berisi kisah khayalan yang tidak benar-benar terjadi. 2. Dongeng fabel. Cerita yang menggunakan binatang sebagai tokoh-tokohnya untuk mengajarkan moral kepada anak. 3. Dongeng legenda. Menceritakan asal-usul terjadinya suatu tempat. 4. Dongeng mite. Menceritakan kepercayaan terhadap yang dianggap mempunyai kekuatan gaib. 5. Dongeng sage. Cerita tentang sejarah baik mengenai kepahlawanan, keberanian maupun kesaktian. 6. Dongeng parabel. Cerita tentang ajaran agama yang dapat digunakan sebagai pedoman hidup. 7. Hikayat. Cerita tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang secara rinci. 8. Cerita sejarah. Berisi suatu kejadian yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan dengan bukti autentik. 9. Cerita berbingkai. Berisi tentang berbagai kejadian berbeda tetapi memiliki suatu kesatuan.
10. Kisah. Berisi kisah perjalanan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang kedua yaitu prosa baru. Prosa baru memiliki 7 jenis. Yang pertama, fiksi roman, menceritakan tentang kisah pelaku utama dengan segala suka dukanya. Ciri-cirinya menceritakan perubahan tokoh utama secara rinci tanpa adanya potongan cerita. 2. Fiksi novel, menyuguhkan tokoh-tokoh dan menampilkan serangkaian peristiwa dan latar secara tersusun. Ciri-ciri menceritakan perubahan perjalanan tokoh utama secara garis besar. Lebih banyak dari cerita pendek mencapai 40.000 kata. Dan sastrawan yang menulis novel ini disebut novelis. 3. Fiksi cerpen, menceritakan tentang sebagian kecil kehidupan tokoh utama. Ciri-cirinya cerita ringkas karena plot tunggal, tema tunggal, tokoh terbatas, dan penggambaran latar tidak rinci. 4. Non-fiksi biografi, berisi riwayat hidup seseorang. Dalam riwayat tersebut berisi prestasi istimewa seseorang. Ciri-cirinya, struktur biografi terdiri dari orientasi, peristiwa atau masalah, dan reorientasi. Memuat informasi berdasarkan fakta, berdasarkan peristiwa hidup seseorang yang patut diteladani, dan berbentuk narasi. 5. Non-fiksi kritik, menceritakan kelebihan dan kekurangan dari sebuah karya sastra. Ciri-ciri, bersifat menanggapi atau mengomentari karya orang lain, menunjukkan kelebihan dan kekurangan, memberi saran perbaikan, bertujuan menjembatani pemahaman antara pembaca atau apresiator atau apresian dengan karya sastra yang bersangkutan. 6. Non-fiksi resensi, berisi pertimbangan atau pembicaraan tentang buku atau ulasan buku. Ciri-cirinya ada judul resensi, identitas buku, sinopsis atau ulasan, kelemahan dan kelebihan buku. 7. Non-fiksi esai, karangan singkat yang berisi pendapat mengenai suatu topik. Ciri-cirinya membahas suatu masalah secara sepintas sesuai pandangan atau pribadi pengarangnya. Pengembangan gagasan secara bebas, variatif, sesuai keinginan pengarangnya. Disajikan secara ringan dan santai. Bertujuan membahas suatu masalah secara ringan tanpa harus sampai pada penyelesaian secara tuntas. Struktur prosa. Struktur prosa terbagi menjadi dua, yaitu struktur dalam dan struktur luar. Struktur dalam disebut juga unsur intrinsik, terdiri dari 1. Tema. Tema merupakan gagasan dasar umum yang menopang sebuah sastra. Yang kedua, amanat, yaitu pemecahan terhadap persoalan dalam karya sastra. Yang ketiga, alur, yaitu berisi urutan kejadian, namun setiap kejadian dihubungkan sebab akibat. Yang keempat ada tokoh, yaitu pelaku dalam karya sastra. Yang kelima ada latar, yaitu tempat, waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan. Yang keenam ada sudut pandang, yaitu cara pandang pengarang sebagai sarana menyajikan cerita. Dan yang keenam ada bahasa. Selanjutnya ada struktur luar atau unsur ekstrinsik, yang terdiri dari 1. Keadaan subjektivitas individu pengarang yang memiliki sikap. Yang kedua, keyakinan. Yang ketiga, pandangan hidup. Dan yang keempat adalah psikologi, baik berupa psikologi pengarang seperti ekonomi, politik, dan sosial juga akan mempengaruhi karya sastra. Yang kelima, pandangan hidup suatu bangsa. Dan yang keenam adalah berbagai karya seni yang lain dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.